Hai teman-teman PPTV dimanapun kalian berada, balik lagi di program acara Studi Abroad bersama saya Ananta, mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di HTW Berlin, Hochschule für Technik Universitas Berlin. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara universitas dan Hochschule, juga biaya hidup di Jerman khususnya di kota besar seperti Berlin, dan tidak lupa saya ingin menceritakan tentang kerja part-time sebagai mahasiswa di Jerman. Jadi buat kalian yang pengen tahu info lebih detailnya, yuk simak video kali ini. Ya, jadi teman-teman, saya sedang berkuliah di Hochschule für Technik Universitas Berlin, salah satu universitas di Berlin. Jurusan saya adalah regeneratif energi atau bahasa Indonesianya adalah energi terbarukan. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih menjadi mahasiswa Indo di Berlin dan bagaimana kuliah di Universitas Berlin. Di universitas saya atau di Hochschule saya, itu Hochschule für Technik Universitas Berlin, HTW Berlin, itu sangat seru sih menurut saya karena banyak, nggak hanya ada teori tapi banyak juga praktek ya yang relevan dengan dunia kerja. Contohnya dari awal semester kita sudah banyak laboratorium yang kita harus jalanin dan kita sudah dikasih project atau kita disuruh membuat sebuah project yang berkaitan dengan bidang yang sedang dipelajarin. Dan menurut saya itu sangat bagus dan sangat berguna buat saya di dunia kerja karena sangat aplikatif teori project-projectnya. Dan saya juga ingin memberitahu bahwa di Jerman itu dibagi dua antara universitas dan Hochschule. Universitas itu lebih teori dibanding Hochschule, yang artinya adalah lebih banyak teorinya dibanding Hochschule. Jadi kalau misalnya teman-teman suka teori dan atau mungkin teman-teman habis S1 pengen lanjut S2, mungkin ini universitas sangat cocok buat kalian. Sedangkan Hochschule itu lebih banyak praktek ya, yang seperti saya yang bilang tadi bahwa HTW ini lebih relevan buat orang-orang yang suka praktek dan orang-orang yang habis lulus S1 pengen langsung kerja, karena mereka yang lulusan Hochschule cenderung lebih cepat adaptif di dunia kerja. Dan pertanyaannya biasanya adalah bagusan mana antara universitas atau Hochschule? Buat saya jawabannya dua-duanya bagus, tergantung teman-teman sukanya teori atau sukanya praktek. Kebetulan saya sukanya praktek, jadi saya ambil Hochschule gitu. Ini saya ingin membahas tentang biaya hidup di Jerman, khususnya di kota besar seperti di Berlin kali ini. Untuk biaya rumah, biaya apartemen itu kisaran 350 euro sampai 550 euro. Tergantung kalian tinggalnya di single apartment atau di sharing apartment. Sharing apartment tuh berarti kalian juga harus sharing kitchen sama sharing bedroom, tapi kalian punya kamar sendiri. Yang jelas single apartment pasti lebih mahal. Kalau di Berlin ini single apartment start dari 450 euro sampai tak terbatas lah. Dan untuk biaya makan, kalau kalian suka masak gitu ya, nggak begitu suka jajan di luar, mungkin kisaran 150 sampai 200 euro. Dan untuk biaya transportasi itu udah gratis karena itu udah termasuk semester tiket. Semester tiket di Jerman, di Berlin ini sekitar 320 euro kalau saya nggak salah, dan itu juga tergantung di universitas mana ya guys ya. Tapi yang jelas rata-rata 290 sampai 320 euro untuk satu semester. Jadi bisa saya simpulkan untuk gaya hidup di kota besar Berlin ini ya sekitar 700 sampai 900 euro per bulan ya, tergantung gaya hidup teman-teman ya. Dan tapi tenang aja kalau misalnya wah itu gede banget ya kalau dirupiahin, tenang aja, ada solusinya, yaitu adalah kerja part time. Kerja part time ini bisa sebagai barista, bisa sebagai pelayan restoran, atau bisa jadi kayak delivery guy yang nganterin. Dan kebetulan saya juga bekerja di Berlin. Saya kerja di kayak satu firma ini tuh kayak firma outsourcing, jadi kadang saya bisa kerja di service craft, itu artinya sebagai pelayan. Kadang juga saya bisa kerja di bagian dapur, bantu-bantu preparing, atau kadang saya juga bisa
kerja di bagian logistik gitu, ngangkat-ngangkat barang, dan itu sangat fleksibel. Dan untuk gaji di Berlin, kota besar, UMR-nya adalah 15,50-an euro. Dan itu sebenarnya kalau kalian kerja 80 jam sebulan, itu kalian bisa dapat 1000 euroan per bulan, yang which is itu udah bisa menutupi gaya hidup kalian kalau misalnya gaya hidup kalian di bawah 1000. Tapi ya namanya kegiatan tuh pasti ada plus minusnya. Plusnya adalah itu bisa nambah uang saku kalian, bisa nambah koneksi, bisa untuk memperlancar bahasa kalian, bahasa Jerman kalian. Tapi minusnya adalah itu akan sangat susah untuk membagi waktu dengan kuliah. Apalagi kalau kuliah kalian tuh lagi masuk tiap hari gitu, itu akan sangat susah. Dan itu harus pintar-pintar untuk mengatur waktu. Jadi ya gitu. Tapi ada beberapa kerjaan seperti kerjaanku tuh sangat fleksibel, jadi aku bisa kerja ketika aku mau gitu. Tapi ya tergantung kerja kalian seperti apa, tapi rata-rata seperti itu. Ya, sekian program Studap kali ini bersama saya Ananta dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian, dan sampai jumpa lagi di program-program PPTV lainnya. PPTV dari pelajar untuk pelajar. Bye-bye.